in analysis, especially for tests. Ini penggunaan di kakak angkatan Anda yang saya uji. Ada beberapa yang saya uji, but the inspiration or the encouragement of this research from my class, ya, dari kelas multikultural juga, dulu namanya multiculturalism in literature. Jadi kita spesifik membahas multiculturalisme dari karya sastra, gitu ya. Nah, contohnya, jadi karyanya itu The 100-Foot Journey. Oke. Nah, ini di The 100 Journey itu ya. Nah, kan kita bisa, teman-teman, sebagaimana kelas sebelumnya ya, atau penjelasan saya sebelumnya, we know that in multiculturalism or multicultural society, ya, exists the positive and negative effect. Kalau dia positif, dia akan berwujud kepada tolerance and harmony. Oke, tolerance, harmony, solidarity, yang baik-baik lah kira-kira ya. But there are also the negative effect or negative impact of multicultural society. Ya. Now, for multiculturalism, we know that this is the school of thought or the ideas about how the multicultural society could provide the harmony or the positive effect, yeah, in social life. But for other effect, yeah, multicultural society creates also or affected also, creates or produce the other effect also called prejudice. Bahasa Indonesianya itu prasangka. Prasangka, prejudice, yang bukunya biasa itu the great work or reference that explain about prejudice is Gordon Allport books, judulnya The Nature of Prejudice. Bukunya tebal. He is psychology expert, ya. Dia adalah seorang yang expert di bidang psikologi di Harvard kalau tidak salah, ya. Or write a book entitled The Nature of Prejudice. Jadi kealamiahan ataupun the nature of prejudice. Bagaimana sih prasangka itu muncul? And this book mostly adapted or how to say quoted by our scholar, by my students of exactly, yeah, actually, to analyze the phenomena or the data that exists in literary work and also in film, ya. Jadi teori ini banyak dipakai, ya, sampai banyak menghasilkan sarjana dengan menggunakan prejudice studies. Mungkin suatu saat akan diminta untuk dikurangi because most of students use this theory in their research, ya. Jadi kayak udah kebanyakan begitu ya, dan teorinya itu aja. Meskipun sebenarnya it's okay for research, ya. Itu oke aja untuk sebuah research. Nah, prejudice, kita lihat next. Racial prejudice and discrimination may be a long-standing issues the society, especially in the United States. Kalau sebelumnya itu yang tadi prejudice itu dari skripsi angkatan 14 kalau tidak salah namanya, saya lupa ya, yang Romlah siapa? Ada yang sempat baca bukunya enggak? Atau skripsinya? Rohmah, lupa saya lengkapnya. Kalau ini angkatan 15, rejective behaviors kalau ini. Nama lengkap, kalau ini dari skripsinya, siapa namanya?
saya lupa, ini juga saya uji. Alia Rozan, ya. Dia anak 2015 dan juga sarjana di bidang dari mata kuliah multiculturalism. Okay, racial prejudice and discrimination may be long-standing issues in the society, especially in the United States. Ya. Nah, ini bisa dilihat racial discrimination and also school segregation. Nah, nanti ini jadi racial discrimination or prejudice create racial discrimination creates other discrimination or other cultural identity discrimination, yeah, or other social discrimination. Create segregation. Segregation itu segregasi, ya. Segregasi itu artinya pemisahan. Jadi misalnya orang kulit hitam lain sekolahnya, kulit putih lain sekolahnya, berdasarkan etnik atau ras dipisah sekolahnya, begitu ya. Itu namanya segregation. Ya. Nah, 1 in every 65 deaths of black men in America is caused by police brutality, and approximately 25% of those who were killed were unarmed. Ya. Jadi ini berapa ini? Setiap 65, 65 orang yang mati di Amerika disebabkan oleh kebrutalan polisi, ya, dan 25%-nya dibunuh tanpa tanpa alasan, gitu ya. Ini contoh bagaimana data yang menunjukkan, biasanya sih kenapa ada yang ada statistik begini, teman-teman. This is the argument. This is the argument in the background, ya. Paling sering kan kita ditanya tuh kalau Anda menulis proposal, ya, research proposal, the examiner will ask you how important your research, what is the significance of your research. Nah, biasanya sih the data or the important information like the statistic or news could emphasize or give the, how to say, the information, give the important roles, yeah. Why do you choose the topics, and also why do you choose the work, ya. Kalau karyanya sudah sering dianalisis, itu ya udahlah, ini tidak relevan lagi begitu. Udah terlalu banyak cari karya yang lain di news, gitu ya, yang terbaru. Nah, ini alasan kenapa sih, kan ini pertanyaannya bisa muncul. Kenapa sih mau meneliti, why you propose, why do you propose this research? How important, how relevant, ya? Seberapa nyambung atau seberapa relevan dengan contemporary condition. Nah, misalnya kalau soal multicultural dan juga soal racial discrimination or social discrimination, ya, multiculturalism and social cultural issues still relevan, ya. Misalnya, for example, di Amerika ada penembakan, ada discrimination toward Asian American, ya. Kemudian ya masih eksis, semakin inilah segregation, ya, semakin subur barangkali, kira begitu. Oke, itu untuk backgroundnya. Next, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, this is the scheme of discrimination, ya. Scheme of not rejective behavior, sorry. Nah, this scheme based on Alport books, Alport theory about the nature of prejudice, ya. We can see the race, ya. Kita bisa lihat mulai dari sebelah kiri,
ras itu ya, ras ataupun identity itu, tapi kalau ras ya, khususnya ras, dia terdiri dari dua topik. Pertama, first about social construct, and the second one is biological. Jadi kita berkulit apa itu? Berkulit putih, berkulit coklat, berkulit hitam, berkulit kuning, ya. Itu dua hal ya tentang race identity itu, racial identity. Pertama, it is a biological, kita tidak bisa cuci darah atau apa kecuali mungkin operasi plastik untuk mengubah warna kulit kita, ya. And also our phenotype, nama phenotype itu artinya sesuatu yang bisa diindrai. Tandemnya phenotype adalah genotip, ya, genetics dan phenotype gitu, ya. Nah, race is a social construct and also biological. Kita tidak bisa menolak kita berwarna kulit apa. Selain itu, ya, tapi ternyata ada juga social construct, konstruksi sosial, bahwasanya yang putih itu begini, the black one like this, ya. There are some stereotypes, prejudice, and also image construction. Yeah, Alport explained about it. Okay, and then social construct and biology, and then race create or produce physical appearance. Jadi melahirkan tampilan fisik. Kita akhirnya punya penampilan fisik secara fisik gitu ya. Bahwasanya kita berras apa secara biologis ya, itu melahirkan physical appearance ya, tampilan fisik gitu. Itu yang ada. Oh ya, saya infokan yang belum bisa daftar hadir, silakan isi daftar hadir ya, biar tidak ketinggalan daftar hadir nanti, karena di MOLS itu tidak bisa disetting lagi kalau sudah lewat waktunya ya. Oke. Setelah itu ada physical appearance, ada yang namanya prejudice. Prejudice ini itulah yang begitu kita melihat seseorang gitu ya, karena tadi ada social construct, kita melihat seseorang muncul, kita melihat kesannya, ada tampilan fisiknya, muncul di kepala dan di hati. Wah, apa yang ada? Muncul prejudice, prasangka. Wah, dia ini kulit hitam. Wah, muncul semua image-image di kepala. Dia kulit kuning, mata sipit. Nah, muncul image-image di kepala. Gitu ya. Siapa sih yang ada di sini? Muncul kulit coklat, ya, kulit sawo matang sebutnya. Rambut lurus, image. Kulit hitam, keriting rambut, muncul image. Kulit putih, mata biru, muncul image, muncul prasangka, prejudice. Alport, Professor Gordon Alport explained that in his book, The Nature of Prejudice, yeah, how the prejudice appear in our soul and our feeling, yeah, to be based on physical appearance, yeah, and yeah, unfortunately, yeah, sayangnya, it become the belief, yeah, prejudice, yeah, produce a belief. Kita percaya betul, yakin betul kalau bahwasanya kalau sudah putih, ya, rambut pirang, mata biru, itu lebih cerdas dibanding semua. Nah, hal yang parah dari sini, keyakinan berlebihan memunculkan yang namanya rasisme dan juga yang Nazi Jerman ya, fascism. Jadi fasenya itu ada rasisme, or the belief that one race or group of societies have the hierarchy than others. Nah, di sini juga nanti relate to post-colonial studies, we learn about the hierarchy and subordinate or hierarchy and marginal
position or marginal signification, hierarchy signification that creates hierarchy position, the dominant and subordinate, the dominant and marginal position in our social and cultural signification, gitu ya. And then apalagi selanjutnya. Nah, dari prejudice itu ada yang muncul yang namanya rejective behaviors. Rejective behaviors itu ya, rejective behaviors articulate the attitude. Jadi penolakan itu kelihatan dari dari sikap atau perilaku. Ya. Any question? Isi daftar hadir dulu ya, yang baru masuk. Baik, Pak. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Silakan, silakan. Siapa? Fajar. Iya, Pak. Kalau tentang diskriminasi ini terkait tesis ya, Pak, jatuhnya. Kenapa? Ini pertanyaannya terkait tesis, Pak. Ya, silakan. Oke. Ya, kalau diskriminasi itu kan banyak, Pak. Ada dari diskriminasi kelas, perluasan sosial, ada rasisme, ada dari feminisme. Tapi kalau seandainya saya mengkaji diskriminasi dalam aspek kelas gitu, tapi saya ingin memberikan description atau enggak di isian saya nanti itu efek dari diskriminasi kelas itu cakupannya sama semua, Pak ya. Maksudnya mungkin ada nanti sikap yang tidak baik, lack of respect kayak gitu. Itu sama semua, Pak ya, efeknya, atau memang harus khusus? Oh, kalau diskriminasi kelas ya harus khusus efek diskriminasi kelas. Kalau rasial harus khusus efek dari racial discrimination kayak gitu, Pak, atau gimana, Pak? Pada dasarnya itu, Fajar, tergantung teori. Jadi kalau skripsi itu kan, apalagi yang kita anut itu kan deduksi ya, deduksi. Pola deduksi itu artinya kita siapkan teori, kemudian nanti dari teori itu kita cari data-datanya. Ada pola lain yaitu induksi, dari induksi kita cari dulu data-datanya, habis itu kita pilih, kita cari teorinya, gitu ya, yang cocok. Gitu. Saya berduanya pernah menggunakan, di skripsi saya deduksi, kemudian di tesis saya induksi. Jadi kalau misalnya pakai, kan ada kelas discrimination. Sebenarnya kalau diskriminasi kelas itu sudah masuk ke Marxism ya, benar ya? Iya, benar, Pak. Kalau begitu, coba Anda pelajari Marxism di situ ya. Baca, kalau mau kelas discrimination itu sudah ada Marxism teori yang menjelaskan itu, dan juga bisa dicari, bisa cari aja teori yang menjelaskan tentang class discrimination or the articulation of class, the articulation of kinds of class discrimination ya, in society. Baru nanti itu kita pakai untuk mencari data-datanya yang that represented in literary work or movie. Gitu. Jadi begitu saja. Teorinya bilang apa? Gitu ya. Atau Fajar cari aja dulu datanya, setelah itu kita cari teori yang pas, yang memungkinkan untuk menjelaskan itu. Ya. Oh ya, nah, pun misalnya kalau ada fenomena baru, kemudian teorinya tidak ada gitu ya, atau tidak available lah kira-kira untuk banyak hal untuk menjelaskan itu, tidak apa-apa kita pakai aja teori itu, tapi di discussion atau di conclusion kita bilang bahwasanya kita menemukan
satu fenomena lain yang tidak ada di teori, sehingga temuannya Fajar itu melengkapi teori yang sudah ada dengan asumsi bahwasannya memang sih kita sudah nyari begitu banyak teori ya, review studies, tapi tidak ada teori yang bisa menjelaskan itu secara utuh, sehingga temuan itu melengkapi teori yang sudah ada. Cara pandangnya begitu. Tapi yang lebih mudah dan paling umum itu, Fajar, kita sudah cari dulu teorinya tentang class discrimination, baru kita cari data-datanya. Jadi data-data yang tidak sesuai dengan teori, kita simpan aja, itu dijadikan saran. Yang penting, karena prinsipnya skripsi atau tesis itu, graduate tesis, itu adalah membuktikan teori aja sebenarnya, di awal ya, for the first step. Kalau bisa melampaui itu, boleh, yang penting Anda sudah melewati fase examine a theory, gitu ya, menguji teori. Itu aja sih sebenarnya. Ada lagi, Fajar? Lain? Iya baik Pak. Jadi intinya seandainya misal kita menemukan judul judul yang tidak terlalu gamblang menjelaskan gimana ya, namanya tidak gamblang gitu Pak. Contohnya misalnya gini, social class discrimination. Nah, contohnya misalnya gitu, social class discrimination itu kan yang saya pahami diskriminasi yang berdasarkan dari aspek ekonomi dari orang lain gitu Pak. Yes. Nah, tapi di yang saya dapat, saya udah berusaha nyari sih Pak, udah pelan-pelan nyari gitu, pelan-pelan tiap hari. Tapi untuk secara gamblang social class discrimination itu tidak nemu gitu Pak. Tapi ada penamaan lain, namanya itu kalau saya tidak salah classism. Classism Pak. Boleh. Itu nggak apa-apa Pak ya, tapi saya tidak menjelaskan secara gamblang social class discrimination, tapi menggunakan penamaan lain itu masih terikat Pak ya sama judul. Ini biasanya judul itu based on terminology. Kecuali kalau Fajar bisa menjelaskan bahwasanya classicism itu maksudnya adalah class discrimination, it's okay. Tapi lebih amannya tulis saja di situ classicism, representation of classicism in bla 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 novel. Sudah. Tidak apa-apa. Baik Pak, lebih ke judul Pak ya jatuhnya Pak ya. Jadi lebih aman maksudku. Maksudku itu dia lebih aman, safety for use or for apply. Kayak begitu. Nanti kalau tanya apa nih classicism, lihat di key terms, lihat di teori. Jadi berdasarkan teori begitu, ya. Tapi but if you can explain the classicism means racial discrimination also, or the other name of classicism is class discrimination, it's okay, ya. Yang penting dari argumen teoritik saja. Makanya itu kalau S1 sebenarnya itu menguji Anda menggunakan teori, memahami dan menggunakan teori. Itu aja sebetulnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Lagi yang lain? Itu aja, Fajar, pakai aja nanti itu di ini. Di mana? Di skripsinya. Di skripsi, sorry. Di tugas akhir mata kuliah ini. Tidak apa-apa. Mata kuliah ini Pak, bukannya ini multikultural Pak ya? Pak, sosial kelas itu juga adalah satu kapal. Oh iya, Wah. Saya kira masuknya lebih ke ras gitu Pak, saya tahu khususnya ke sana. Oh, ini itu artian sempitnya. Ya. Oke Pak, baik Pak. Dianggap itu jangan multikulturalism dianggap hanya sekedar ras, etnik, sosial kelas juga. Ketika sosial kelas dianggap sebagai cultural identity. Kan kalau Anda misalnya makan di Bojonegoro dengan makan di KFC kan itu salah satu cultural articulation kan. Dan Anda makan di tempat tertentu itu kan karena kemampuan ekonomi Anda yang kurang. Karena ada juga kelas dalam artian political economy, ada social class dalam artian culture toh. Yang ini culture yang ada middle class-nya. Social class ya, masih ingat tadi mata kuliah pengantar ilmu budaya itu. Social class in cultural aspect. Dilihat dari
konsumsi simboliknya. Kan itu. Coba cek lagi pengkategoriannya Biku Parek ya, tentang multiculturalism. Tapi bisa aja, bisa dicocok-cocokkan tergantung teori yang kita gunakan. Prinsip dasarnya sih begitu. Bisakah Anda mencocokkan teori atau mempunyai argumen teoritik yang sulit dibantah untuk membenarkan pandangan Anda? Itu aja sih sebenarnya. Social construction or theoretical construction. Gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak lagi saya lanjut ya. Halo. Pak, saya mau nanya Pak. Nggak tahu berhubungan dengan multikultural apa enggak, tapi kan akhir-akhir ini saya nemu kayak term gitu, cultural imperialism gitu Pak. Cultural imperialism ya. Ya, ya. Nah, itu tuh masuk ke bagian yang verbal rejection, discrimination, physical attack atau ada lagi gitu Pak? Atau beda anunya, bentuknya gitu Pak? Cultural imperialism itu lebih ke arah postkolonialism sebenarnya. Karena itu kan bukunya Edward Said, judulnya itu Culture and Imperialism kalau tidak salah. Jadi kayak setelah postkolonialism gitu Pak ya? Jadi kayak neo gitu atau gimana maksudnya Pak? Dia postkolonialism sebenarnya. Kalau culturalism itu kan multiculturalism itu kan prefer ke ini ya. Dia prefer ke diversity ya, keragaman. Tapi dia agak masuk juga di situ, tapi ada bagian khusus. Biasanya kalau bicara cultural imperialism itu dia kajiannya di political economy of culture, ekonomi politik kebudayaan. Tapi juga ada dibahas di dalam postkolonialism. Kalau itu cultural imperialism ya exist in postkolonialism era, setelah kolonialisme muncul imperialisme budaya gitu. Misalnya kan ada isunya McDonaldisasi gitu ya. Seperti itu, atau globalization of culture ya, westernization dan seterusnya. Pembaratan. Gitu. Jadi dia lebih tepatnya dia ke ekonomi politik budaya sebenarnya atau postkolonialism. Kalau di multiculturalism agak sedikit pembahasannya. Multiculturalism itu bahasanya misalnya toleransi gitu ya, tolerance, harmoni ya. Misalnya kalau kayak interfaith dialog antar iman, intercultural understanding, cross-cultural and intercultural understanding and dialogue. Nah itu kalau multikultural begitu. Bagaimana keragaman itu dikelola. Nah kalau sudah masuk imperialisme budaya, dia lebih ke political economy of culture. Dia beda bahasan lah kira-kira. Beda mata kuliah lah barangkali tepatnya. Ya, makasih Pak. Oke. Lebih dekat ke postkolonial. Oke, ada lagi? Yang lain? Ini ditanyakan memang ya, biar Anda tidak ngulang di mata kuliah saya ya. Karena kalau ini Anda tidak bisa lulus papernya, tidak memenuhi standar paper ataupun skripsi ini di mata kuliah ini, Anda sebaiknya mengulang tahun depan ya. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, if you cannot understand about the conception of the theory and also how to apply this theory to analyze data work ya, please ask me, nanya gitu ya. Karena tidak bisa main-main teman-teman. Lebih baik saya tidak luluskan Anda di mata kuliah saya dengan catatan, dan juga di mata kuliah lain tentunya yang sudah level analisis gitu ya. Ini kan sudah level analisis, bukan lagi understanding, apalagi knowing ya, applying theory dan analysis. Nah, lebih baik Anda mengulang. This is my experience ya, how to teach the highest level of our study ya. I mean analysis level, and also critical analysis gitu ya. Is it better for you not pass in my class ya, rather than you pass my class but you stay in proposal for many years. Saya kasih contoh ya, kakak angkatan Anda dulu itu banyak yang saya kasih C, D, datang rengek-rengek, ngamuk-ngamuk, nanya-nanya gitu. Kenapa saya tidak lulus, teman saya lulus? Akhirnya saya luluskan,
Tapi ternyata selesainya semester 13-14 juga, 7 tahun. Karena dia sebenarnya belum mampu, he cannot analyze something, ya, using the theory and method, ya. Using the theory and method to analyze the data, to analyze the problem. Ya, yang dianalisis itu masalah, ya. Bahkan how to find the problems for his or her research is still ya problematic, masih bermasalah, gitu ya. Nah, belum nanti saya coba coaching, Anda bikin rumusan masalah itu sebuah masalah atau bukan? That's the problem or on the fact. Ya, itu hanya fakta yang Anda keluhkan saja barangkali, bukan sebuah masalah. That how to say, providable artinya dapat disediakan, ya. That providable, ya, to organize a research. Apakah itu masalah yang dapat disajikan untuk dianalisis, dipecahkan, atau bukan? Ya, jadi teman-teman, meskipun di tengah pandemi ini agak-agak enjoy, mungkin Anda di tengah loyo-loyo berpuasa, please pay attention for this one, ya. Pay attention for this topic. Karena kalau enggak, saya sudah 5 tahun ngajar di FIB Unmul, di Sasing, ya, 2017, 18, 19, 20, 21, tahun kelima, gitu ya. The 5th years, ya. I study, dan sejak 2017 saya ajar 2014, 15, 16, 17. Anda angkatan berapa ya? 18 Anda yang kelima. Dari angkatan 2014 saya ngajar multiculturalism, and I can identify students that can encourage their self to understand the theory and also coach themselves, train themselves again and again to analyze and write problem about multiculturalism, about the racism, about how to say, socio-cultural identity problems, yeah, in society, in movie, and also in literary work, yeah. Student that can train and encourage themselves to analyze that could pass fastly, yeah, and proudly. Mereka bisa selesai dengan cepat dan membanggakan, or faster than others. Ada anak 14 sampai sekarang masih terkatung-katung dengan multiculturalismnya, yang pilih multiculturalism tentunya, dan juga dengan topik lain. Dia menghindari multiculturalism, atau memang tidak minat dengan multiculturalism, ngambil yang lain. Tapi sama, teman-teman. That's the same problem, because this is about the capacity or the level of understanding and analysis. Ya, kemampuan menganalisis itu penting. Anda mau pakai postkolonial, kayak psikoanalisis, kayak structuralism, kayak apalagi eco-criticism, kayak Marxism, apalagi yang lain, ya, pendekatan yang lain, stylistic, whatever you want to use in analysis, ya, for your research, for your thesis, ya, you must have the capacity or the level of knowledge and capability in analysis level. Jadi Anda harus sampai pada level analisis, mampu menganalisis. You have the capacity to solve the problem that you find and identify as a problem. Jangan masalah saja belum bisa diidentifikasi, ini masalah apa bukan ya, ini masalah yang bisa diteliti atau bukan ya. Nah, itu dulu, ya. Di metode penelitian saya kira Anda belajar itu. In the search method, I think you learn about it. Oke, gitu ya. Jadi ya silahkan bertanya lah, dan coba dilihat-lihat skripsi-skripsi sebelumnya. That's the good and the fast track or the fast way to analyze. Anda tiru
pelajari, tiru, tapi jangan copy paste. Kalau perlu di copy caranya, tapi jangan datanya orang, data penelitiannya yang di copy. Tapi cara berpikirnya, cara bekerjanya itu yang di copy, kemudian Anda terapkan di tempat yang lain. Memang seperti itu namanya duplication, ya, duplikasi or reproduction, mereproduksi mereproduksi metode, reproduction of method, how to analyze. Kira begitu ya. That's my ini. Saya mau selesaikan dulu ya, teman-teman. Saya lanjut ya. Nanti setelah ini baru Anda bertanya. Rejective behaviors. Jadi perilaku rejektif, menolak. Sebagai contoh, saya kasih contoh ya supaya cepat Anda nangkap. Tahun 2017 kah saya masuk, 2017, 18, 17 kalau tidak salah. Kakak angkatan Anda anak 15. Anda 18, ada angkatan 15. Awal-awal saya masuk di mata kuliah prose or drama, saya lupa. Salah satu rejective behaviors itu contohnya adalah dia tidak mau berteman kelompok dengan yang lain selain gengnya, teman jalannya, atau dengan orang tertentu. Paham maksud saya ya? Itu rejective behavior. Reject itu kan menolak ya. Behavior, perilaku nolak. Jadi dari prejudice muncul namanya rejective behavior. Kita nolak. Ya sama juga rejective behavior, nolak orang yang PDKT ya, contoh paling konkret itu kira-kira. Aku nggak mau aku sama dia. Kenapa? Pokoknya begini, atau mungkin karena dia suku ini, dia agamanya begini, dia rasnya begini, dia ini begitu dan seterusnya. Itu rejective behaviors based on prejudice, believe or not, ya, release or not. Anda percaya, Anda sadari atau tidak, that's a rejective behavior, ya. That's the concrete example. Gitu. Saya cerita ya. Nah, kakak kelas angkatan itu, Anda itu seorang perempuan, ada 2-3 orang. Saya bilang penentuan kelompoknya saya yang tentukan. Oh, langsung protes. Wah, tidak boleh Pak, biar kami yang tentukan. Tidak, bukan saya menunjuk teman kelompok Anda, tapi but I will share your knowledge each other supaya tidak berkumpul yang pintar, yang suka seneng-seneng aja, yang disenangi dan yang lain. This is my method, ya, to share the group, gitu ya. Jadi saya mau Anda hitung 1 sampai 8, yang 1 kumpul di situ, yang 8 kumpul di situ. Yang berdasarkan kelompoknya ya. 1 sampai 8, setelah 8 hitung 1 lagi. Akhirnya kan 1, 2, 3, 4 mereka berempat harus pisah. Ya, jadi masing-masing yang pertama, kedua, ketiga itu akhirnya harus pisah kelompok ya. Mereka mau protes. Saya bilang ya, this is the rejective behaviors and what the embryo of racism, because you reject your friend to be a part of your group. This is the exclusion. Anda mengeluarkan eksklusi, inklusi ya, masih ingat ya. Inklusi itu memasukkan, exclusion itu mengeluarkan. Jadi orang yang eksklusif itu adalah orang yang reject orang yang reject the other one, ya, menolak yang lain, ya, for some reasons or for specific reason. Biasanya yang tidak seperti dirinya, apakah tidak sekaya dia, tidak secantik dia, tidak setampan dia, tidak sehobi dengan dia, atau tidak seras, sesuku, seagama, seapa-apa dengan dia. The similar identity lah kira-kira, ya. Berbeda, pokoknya yang berbeda dengan mereka, not us, begitu. Not like us, itu di eksklusif, namanya eksklusif. Nah, kalau dia inklusif, dia menerima. Nah, this is the exclusion namanya, rejective behaviors, and the embryo of racism. Makanya saya tanya lagi, do you want I labeling you as a racist woman? Mereka lebih milih, yes Pak, up to you,
terserah, yang penting kami tidak pisah dengan geng kami. Wah, mau dibilang rasis, mau dibilang apa, terserah. Saya bilang, oh it's okay. Saya tidak akan melabeli Anda rasis, tapi saya tetap akan membagi kelompok berdasarkan itu, supaya terdistribusi orang-orang pintar ke kelompok-kelompok, and the smart students can share their knowledge to his friends. It helps me to distribute my knowledge, to distribute our understanding about this subject, about this lecture. Jadi akhirnya seperti itu. Ya saya ingin katakan teman-teman, ada rejected behavior, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Nah nanti kita lihat yang mana sembunyi-sembunyi, yang mana yang terang-terangan, dan yang mana yang paling parah. Karena ada yang rejected behavior sampai dipukulin. Makanya ada bullying, ada persecution, ya, ada apalagi namanya, selemah-lemahnya iman dalam menolak, dalam melakukan rejected behavior itu, menolak dalam hati atau menggunakan dalam hati, si ini sih nggak mau aku bareng sama dia karena soalnya dia ini dia orangnya ini begitu. Itu rejected behavior, selemah-lemahnya iman. Tidak dibilang tapi ada dalam hati dan di pikiran, gitu ya. Nah, kalau Pram bilang bahwasanya adillah sejak dalam pikiran. Itu quotes-nya Pramudia Anantatur ya. Adillah sejak dalam pikiran, dalam hati tentunya. Sama. Karena kita berpotensi rasis, diskriminatif, ya, rejected, ya, sejak dalam pikiran dan hati kita. Ya, kalau Anda nonton film-film kulit hitam kan ada itu whites only, nah, kayak begitu. Kalau di filmnya Anda yang nonton filmnya filmnya Pram itu yang di novelnya yang difilmkan, yang apa ya, anak sebuah bangsa, Bumi Manusia kah? Ya, The Bumi Manusia itu ada di situs tulisannya anjing dan pribumi dilarang masuk. Bayangkan itu di anunya orang-orang Belanda kan, di warung-warungnya atau restoran-restorannya orang Belanda kulit putih ditulis besar-besar di situ anjing dan pribumi dilarang masuk. Nah, bayangkan itu di masa kolonial seperti itu ya. Artinya apa? Ya, pribumi, native Indonesian people or ya the native people of Hindia Belanda waktu itu, East Indies waktu itu disetarakan dengan anjing. Nah itu contohnya, itu terang-terangan. Anda masuk di situ bisa di-persecution. Atau Anda nonton film yang paling banyak sih yang persecution itu, misalnya di film IP Man 4 kalau tidak salah, IP Man seri berapa yang seorang Chinese di Amerika yang tinggal di Chinatown, di sekolah itu dibully dan dikeroyok sama anak-anak laki-laki kulit putih. Yang mengeroyok itu laki-laki kulit putih yang dikeroyok Chinese perempuan. Nah, itu asli di atasnya, itu yang rejective, yang sudah physical attack. Nah, ini ya. Nah, itu mewujud ke dalam attitude itu sikap dan demonstration of belief. 3 wujudnya teman-teman. Verbal rejection, ditolak, dibilang kayak teman-teman yang saya cerita kakak angkatan Anda tadi itu, dia bilang dia asli sangat tidak toleran. She is and they are intolerant people ya, orang-orang yang intoleran, tapi masih soft, tapi lebih bagus karena dibilang ya. Akhirnya belakangan dia sadari, dia enggak minta maaf juga sih, tapi kan cukup akrab dengan saya. Dia bilang I'm sorry sir, ya minta maaf lah. Dari kelas itu kita belajar, oh ternyata kami ini selain eksklusif juga sudah ada bibit-bibit intoleran. Meskipun supaya gampang deh ingat, saya bilang this is the embryo of racism. Ya, discrimination, racism dari sini. Tapi mereka ego dan tidak apa-apa ini. Tapi setelah kelas berjalan dan seterusnya, ya akhirnya bisa berubah. Ya, bersyukur juga ternyata our class can change the attitude. Ingat ya, ada nilai sikap, attitude di penilaian itu kan 10% gitu ya, attitude, sikap. Jadi ada mid semester
assignment, quiz, mid test, kemudian ada attitude, sikap, ada final test. Ada 10% lah kira-kira. Tapi itu soal skor aja. Tapi selain dari skor, this is very important for you, for the students dan juga di kelas ini to change our mind, ya, maybe our heart conclusion, ya, our heart gitu, in our mind, in our heart, ya, in our feeling about the image of everyone, ya, intinya seperti itu. Semuanya itu adalah human, ya, manusia yang ini, yang punya hak yang sama. Jadi ada 3 ya teman-teman, declaration of belief-nya atau ininya, attitude-nya. Verbal rejection. Verbal rejection itu ditolak secara verbal. Dia bilang I hate you. Misalnya kalau dia bilang I hate you, I disagree, you become our member. Ya. Member of our club, member of our group. Bilang begitu. Yang tadi kakak kata Nanda itu namanya rejected behavior. Saya tidak mau Pak berkelompok dengan yang lain. Kalau 4 orang, kami berempat, tidak apa-apa. Nah, itu rejected behavior, verbal rejection. Jadi verbal rejection, ya, langsung. Dan discrimination ini ada jenisnya lagi ya, nanti kita lihat. Diskriminasi mungkin ya, perlakuan discrimination ini perlakuan berbeda. Sebagai contoh misalnya di kelas ini yang beragama tertentu, misalnya yang saya mengistimewakan yang Islam aja, yang Kristen saya tidak layani, saya ogah-ogahan, apalagi yang tidak beragama, misalnya yang beragama keharingan atau beragama di luar dari agama yang ada diakui negara gitu ya, saya tidak melayani atau saya memperlakukan berbeda dengan yang lain. Nah, kira-kira begitu. Ini discrimination. Based on apa discriminationnya? Religion kah, etnik kah, ras kah, usia kah, umur gitu ya. Gender, laki-laki atau perempuan, etnik, suku ya. Orang Jawa aja yang saya layani, yang sukunya Dayak, Kutai, yang Bugis, enggak usahlah, kita sama-sama Jawa aja misalnya kalau saya orang Jawa ya. Tapi itu soft, tidak terang-terangan, tapi diam-diam. Nah, itu juga discrimination, ya. Atau misalnya kulit putih bisa begitu, ya, diam-diam karena ada isu anti rasisme, tapi tetap aja kulit putih yang dikasih privilege. Okay, we must remind some keywords, some key terms in a previous meeting, ya, previous videos. Privilege. Nah, diskriminasi itu memberikan privilege yang satu tidak dengan yang lain. Kira-kira begitu ya. That's kinds of discrimination. Kemudian yang terakhir, the last but not least, is physical attack. Ini yang parah discrimination-nya. Bullying, bahkan persecution. Ya misalnya kalau di Amerika itu yang ditembak ya, ditembak yang kalau itu adalah bagian dari rejective behaviors, yang begitu ya, wah itu parah ininya, itu parah sikapnya. Ada sih yang lain, anti-locution ya, physical attack, kemudian discrimination, dan juga verbal rejection. Ada anti-locution kayaknya itu dikucilkan ya. Apa artinya itu anti-locution? Coba saya cari ya. Coba dicari apa artinya anti-locution. Halo, ada yang bisa bantu cari anti-locution? Mana tulisannya ya? Anti-locution. Anti-locution. Hah? Bentuk prasangka, Pak, dari pernyataan verbal negatif ke orang atau kelompok yang dibuat dalam pengaturan publik atau pribadi. Bisa di-copy enggak, Fajar? Coba masukkan di chat group. Oh, iya, Pak, benar, Pak. Nah ini, anti-locution.
bentuk prasangka di mana pernyataan verbal negatif terhadap seseorang, kelompok, atau komunitas dibuat dalam pengaturan publik atau pribadi dan tidak ditujukan langsung ke target. Nah, ini yang masih malu-malu ya. Terus bukan malu-malu sih, masih diam-diam. Coba lagi yang lain kalau bisa di-share juga. Fajar di-share juga supaya kita bisa cari kesamaannya. Baik, Pak. Bentar, Pak. Bentar ya, saya coba mau cari di kamus. Ini kita lihat ya dari Diaul Haq. Oh, ini banyak. Ashar, verbal form of discrimination, berarti dia verbal ya, diucapkan, that use negative remarks about a person, yang menggunakan penanda atau pengungkapan negatif terhadap seseorang, group or community in either a public or private venue and are not directly addressed to the target individual or group. Oh, ini artinya masih ini ya, tidak langsung diberitahu, tidak langsung tertuju ya pada orangnya. Kita lihat lagi, speaking against means making jokes about another group, but also the expression of hateful opinions, ekspresi dari ya ujaran opini kebencian. In the former case, it's also called derogatory speech. In the latter case, it's called hate speech. Oh, hate speech, gitu ya. Wah, ini makin banyak nih. Ada yang bisa jelaskan? Coba disederhanakan. Simplify our understanding, or paraphrase that definition that you can understand, which is you can understand about it. Coba, siapa yang mau menjelaskan?
Ini yang diam-diam aja nih. Wildan, halo. Wildan, are you there, Wildan? Iya, Pak. Nah, silakan Wildan, dari ini yang Anda dapatkan ataupun yang Anda baca dari definisi teman Anda ini, antilocution itu artinya apa sih? Dan apa prakteknya seperti apa? Dibanding yang lain. Kalau menurut pemahaman saya, anti-collusion ini, Antilocution. ya anti-lokusi ini kayak perlakuan negatif yang kayak semacam membicarakan orang yang jelek dari belakang, kayak gosip-gosip gitu, Pak. Kayak gibah. Ya? Iya. Menuju ke orangnya ya? Iya, Pak. Membicarakan orang lain dari belakang. Itu ya? Iya. Oke. Menurut saya. Thank you ya. Yang lain? Ada lagi? Saya, Silakan. terima kasih. Jadi menurut saya anti-locution ini semacam tindakan yang selalu mengarah ke hal-hal negatif tentang orang lain, entah itu dalam bentuk percakapannya dengan dua orang ataupun dengan banyak orang, tapi inti pembahasan mereka itu membahas tentang keburukan orang lain ataupun kelompok. Gitu, Pak. Oh, jadi intinya itu ini ya, cerita belakang gitu ya, atau semacam hate speech, ujaran kebencian tapi tidak ditujukan ke orang tertentu, tidak dibilang ke langsung orang, tapi kita mungkin di grup kita, di kelompok kita atau di kalangan tertentu menceritakan kejelekan atau the negative image about a group or someone, gitu ya. Jadi itu kira-kira bentuk-bentuk prejudice that creates rejective behavior ya. Jadi ada antilocution, ada verbal rejection, kemudian discrimination gitu ya. Ada perlakuan berbeda. Kemudian yang paling parah itu adalah physical attack, termasuk bullying. Bullying itu mungkin sudah masuk ke dalam verbal rejection ya, verbal rejection plus kalau sudah masuk persekusi itu sudah physical attack. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Saya ada 12 menit. Any question? Jadi Anda bisa baca bukunya Alport ya kalau mau bahas ini, mau mengetahui soal ini. Oke, lanjut coba dan kita selesaikan dong PowerPoint ini supaya bisa selesai di sini. Nah, ini Charles Taylor ya. Identitas manusia tercipta secara dialogis dalam hubungannya dengan orang lain. This is about the social construction about identity. Recognition is required in this topic, in this case ya. Pengakuan recognition teman-teman. Multiculturalism adalah perluasan logis dari politik menghormati kesetaraan. Jadi ini intinya teman-teman ya, kata Taylor, multiculturalism is the politic to appreciate or to recognize, to honoring the equality, to respect the equality, the politic of equal respect, gitu ya. Dan politik pengakuan, politik of recognition. Jadi kita menghormati sekaligus mengakui. Landasannya adalah the equal of right equality, ya, obligation, kewajiban, status, and respect each other. Nah, saling menghormati satu sama lain. Ini intinya multiculturalism. Jadi kalau Anda menemukan satu karya
yang menghormati kesetaraan, respect each other, ya, recognize each other, saling mengakui, bukan hanya menghormati. Sebagai contoh yang sering dicontohkan itu ya, Jamaah Banser NU menjaga gereja dari bom, ya, menjaga gereja ketika ada upacara misa ataupun Natal. Umat Islam yang menjaga, begitu pula sebaliknya. Artinya bukan hanya kita menghormati dan menghargai, tapi sampai pada pengakuan dan sampai action, bahkan to save them, ya, saling menghormati satu sama lain. Ada kesetaraan hak, kewajiban, status, saling menghormati sesama. Oke, next. Nah ini ya. Jadi Anda kalau mau mencari multiculturalism issues, cari yang respect, karya yang ada respect each other-nya, sama karya yang recognize each other. Bahkan 3R itu ya, representasi, rekognisi, redistribusi. Jadi ada perwakilannya, ada pengakuannya, ada perwakilannya, dan ada perwakilannya, ada redistribusinya, dan ada pengakuan, ada perwakilan, ada redistribusi. Artinya ada pembagian sumber daya secara adil dan merata. Oke, menghargai dan mengakui keberadaan budaya lain bukan berarti mengatakan semua nilai benar. Menghargai bukan berarti mengatakan itu benar ya, diakui bahwasanya dia ada dan dihargai, tapi bukan berarti dia dianggap semuanya benar gitu ya. Ya benar menurut mereka, ya lakum dinukum waliyadim kalau dalam agama Islam gitu ya, di surah itu, di surahnya ya. Next, surah Al-Kafirun. Lanjut. Kritik terhadap multiculturalism, juga kritiknya ya, dinilai menimbulkan keretakan ekonomi dan semakin menyingkirkan kelompok minoritas dari mainstream. Multiculturalisme dianggap tribal baru ataupun pensukuan baru yang menghancurkan masyarakat. Next. Lanjut. Nah, ini multikulturalisme, demokrasi dan teori politik moderal, ada penentang dan penyokongnya ya, demokrasi one man one vote oleh untuk dan dari rakyat ya. Nah, ini multikulturalisme sebagai perkembangan lanjut dari politik liberal ya, karena saling menghargai satu sama lain bilangnya. Lanjut, ada yang menentang, ada yang menyokong. Ya, kalau ini liberal versus komunitarian, ada yang individual dan ada yang perkelompok cara pengakuannya. Pilihan individu sebagai puncak dari teori liberal versus sosial komunal dalam budaya yang berakar secara historis dan merupakan prakondisi yang penting bagi individualisme. Nah, yang komunitarian itu yang individual ya. Yang komunitarian bilang, jadi multiculturalism still to be a topic which is debatable ya. Ketegangan antara kelompok yang mempertahankan nilai-nilai liberal barat dan kelompok yang mempertahankan nilai tradisi non-western, kelompok minoritas dan imigran. Jadi masih ada tarik menarik ya antara yang barat yang liberal dengan yang tradisional ataupun yang non-western seperti kita di timur ataupun di sini ya. Next. Ini beberapa terminologi ya. Ada namanya enkapsulasi, menjadi kapsul. Kapsul artinya contoh paling konkretnya kumpul sesamanya yang dianggap seidentitas ataupun sepemahaman. Sama orang Dayak kumpul sama orang Dayak. Namanya encapsulation. Sama-sama membangun kapsul berdasarkan identitasnya. Ada cultural migration, perpindahan budaya, cultural encounter, perjumpaan budaya, recognition and distribution, ya, pengakuan dan pendistribusian sumber daya, politik afirmatif, kebijakan afirmatif,
kebijakan khusus, misalnya untuk Otsus Papua atau mungkin untuk daerah 3T tertinggal dan terpencil. Pokoknya yang 3T itu afirmatif policy. Atau mungkin beasiswa bagi yang tidak mampu dan beasiswa bagi yang berprestasi itu juga kebijakan afirmatif khusus. Culture based policy versus political economy based policy. Kebijakan berdasarkan budaya dan kebijakan berdasarkan ekonomi politik. Oke, next, lanjut. Kita selesaikan ya. Industri budaya, budaya tradisional, budaya industri. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Dani, cultural imperialism dan cultural hybridization. Ini aliran yang menyatakan bahwasanya dua ya bentang bahwasanya dengan masifnya dengan adanya globalisasi apakah terjadi imperialisme budaya atau hibridisasi budaya. Masing-masing teori dan masa pemikiran punya pandangan masing-masing. Bahwasanya akan terjadi imperialisme budaya, kita semua akan seperti Barat atau siapa, Korea semua. Ada yang bilang tidak. Contoh hybridization itu McD nasi uduk. Ya. Harusnya kan pakai kentang aja atau pakai roti, tidak usah pakai nasi. Tapi ini udah pakai nasi tambah ayam McD. Jadi kebiasaan makan kita tidak hilang, tapi makan McD-nya juga ada, jadi bercampur, combine, hybrid. Ya. Kalau cultural imperialism dia bilang memang Anda makan nasi aja, tapi yang lain nanti akan hilang semua, ya. Akan dikuasai. Jadi yang untung tetap McD-nya begitu. Yaitu imperialisme budaya, imperialisme melalui kebudayaan. Nah, itu juga. Universalitas versus kontekstualitas, partikular atau partikular, yang umum atau yang khusus. Ya, jadi ada yang bicara general, ada yang berbicara khusus. Lanjut. Nah, this is the scheme, ya, skema, ada stereotype. Ya, stereotype Anda bisa baca ya di yang kemarin bukunya Romero. Stereotype itu ya stereotip, citra atau image-nya ya seseorang, atau labeling, dilabeli seperti apa, prasangka melahirkan diskriminasi ras maksudnya ya. Kemudian dari rasisme muncul lagi namanya stereotype, begitu siklusnya. Ya, this is the scheme. Ya, we cannot run away from the conflict, but we can manage the conflict. This is the quote ya teman-teman. Anda tidak bisa lari dari konflik, tapi bisa manage konfliknya. Itu ya. Ada lagi? Ada pertanyaan sampai di sini? Any question? Seperti ini tidak ada. Oke, lanjut lagi. Next. Nah, ini beberapa ya. Back dulu tadi yang skema. Nah, lanjut. Next. Cultural encounter, perjumpaan kebudayaan. Nah, terjadi perjumpaan kebudayaan teman-teman. Nilai-nilai liberal barat yang penuh dengan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Kemudian nilai yang non-Western, kelompok minoritas dan imigran. Next. Nah, ini beberapa istilah ya, postmodernism, postkolonialism, post-Cold War, post-9/11, dan post the rise of China. Ya, post the rise of China, post China won. Oke, next, lanjut. Ini yang Barat, multilateralism gitu ya, liberté, égalité, fraternité. Kemudian ada Renaissance, knowledge and cultural production Renaissance, creative humanism, science and modernism,
Nah, ada multiculturalism. Multiculturalism is the product of postmodernism, ya, against the production of modernism or Renaissance. Salah satunya adalah racism or race discrimination separate. Teman-teman, kenapa modernisme ditolak dan postmodernisme melawan argumen itu? Karena modernism, because modernism create capitalism and socialism that creates also the exploitation and authoritarianism. Creates also modernism also that which create modernisme juga yang melahirkan perbudakan dan juga modernisme juga yang melahirkan rasisme. That's why multiculturalism is a product of postmodernism and poststructuralism. Criticize modernism and also capitalism and the production of humanism in Renaissance era. Ya, jadi dikritik bukan berarti anti ya, tapi mengkritik, criticize. Multiculturalism is the product of postmodernism against the production of modernism, Renaissance. Lihat produknya Renaissance atas humanism. Science and multiculturalism. Modernisme ini melahirkan global warming, climate change, deforestation, ya, bahkan nature, slavery, racism. That's why multiculturalism and postmodernism criticize of enlightenment. Oke, lanjut. Ini udah habis waktunya. Kita selesaikan aja dulu ya. Liberal versus critical. Lanjut aja dan no dialogue, no change ya. Lanjut, jangan back. Ya, minggu depan aja deh kita selesaikan ya. Diingatkan ya Dan sampai kita selesaikan aja ya, sisa berapa slide itu. Supaya depan kita fokus ke contoh-contoh konkret. John Locke dan John Rawls, multiculturalism, cabang perkembangan liberalisme. Lanjut. Baik, ada tadi yang kata kunci sebelumnya. Nah ini. Jangan samakan multikulturalisme di Eropa dan di Amerika dengan di belahan dunia lain ya. Ada kritik kontekstualis. Jadi tidak menyeluruh ini. Setiap wilayah memiliki kekhasan masing-masing ya. The characteristic each other, one another. Next. Lanjut, ini bisa Anda baca sendiri ya. Intinya itu bagaimana multikulturalisme diwujudkan dalam social politics. Next. Nah, ini Fukuyama ya, bicara tentang the end of history, masyarakat modern terbuka, class of civilization nih Huntington. Kemudian ada Edward Said yang bicara tentang orientalism and culture and imperialism. Ini yang saya maksud tadi dan bukunya Edward Said. Cari ini bukunya Culture and Imperialism. Next. Oke, lanjut. Nah, recognition or redistribution. Next. Dua-duanya sih oke, bahkan ada representation ya. Oke, saya kira cukup teman-teman. For theory of multiculturalism or multiculturalism theories, I think that's enough. Cukup ya pandangan-pandangan dasar bahwasanya multiculturalism itu bicara tentang the respect and recognize and respect each other, one another for their culture, ya. Menghormati satu sama lain, menghormati dan mengakui, also avoid other, ya, itu intinya harmoni, toleransi, itu cita-citanya. Tapi there are some also problems about racism, stereotype, prejudice, rejected behaviors, ya, discrimination, cultural, socio-cultural discrimination, and many problems in multicultural society. Ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, from the theory of multiculturalism topic, we can conclude that there is a hope. There is also the hope and the goals of multiculturalism. Tujuannya apa? The equal society, ya, recognize and respect each other, ya, based on cultural identity, ya. Saling menghormati satu sama lain. If you find the problems, if
if you find the articulation in the literary work and also in movie and also in the news and social practice, yeah, you can analyze that using multicultural approach. Kalau Anda nemukan keberagaman, saling menghormati satu sama lain, saling mengakui satu sama lain, saling melindungi satu sama lain, Anda bisa menggunakan itu. Anda bisa menganalisis itu. Juga kalau Anda menemukan masalah-masalah dalam keberagaman seperti rasisme, diskriminasi ras, diskriminasi etnik, agama, socio-cultural, all of the kinds of discrimination, ya, banyak jenisnya, and also the kinds of prejudice and rejective behaviors, you can analyze that. That's the barrier of multiculturalism goals, ya. Itu multiculturalism, ya, tentang kesetaraan dan tantangan keadilan. Nah, itu juga bisa diteliti. That's the barrier of multiculturalism. Ada hopes, ada goals, ya. Multiculturalism, cita-citanya multiculturalism. Anda menemukan ada kesetaraan, ada penghormatan, ada pengakuan, itu Anda bisa teliti. Tapi kalau Anda menemukan tantangan menuju ke situ, like discrimination, prejudice, stereotypes, some kinds of rejected behaviors, racism, and also some kinds of discrimination, and also the inequality and injustice, create or to produce or to gain the multicultural society, you can analyze that also. Nanti kita lihat contoh-contoh penelitian yang meneliti itu, ya. Saya akan share mungkin link untuk PPT-nya ataupun juga saya langsung PPT analisisnya. Oke, I saw time is over. I'm sorry for that. Thank you very much. I think that's all for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya teman-teman. Sorry lewat 7 menit. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, izin live. Iya Pak.